Ya, bayangkan Anda sedang memegang sebuah kekuatan absolut. Ya, sebuah kekuatan yang bisa mengubah realitas dalam sekejap mata. Tapi pastinya kekuatan sebesar itu ada harganya kan? Nah, itu dia. Syaratnya adalah Anda harus memilih antara menyelamatkan dunia atau menyelamatkan orang-orang yang paling Anda cintai. Pilihan mustahil ini bukan sekedar eksperimen pikiran biasa. Ini krisis nyata yang bakal kita bedah dari novel Cahaya di Antara Dua Dunia, bagian ke-7. Betul sekali. Situasi yang dihadapi karakter utamanya, yaitu Raffi di puncak menara itu, memaksa kita untuk melihat anatomi terdalam dari sebuah kekuasaan. Ya, Ini bukan lagi cuma soal sihir atau aksi fantasi biasa. Ini lebih ke dekonstruksi dari psikologi manusia saat dihadapkan pada tanggung jawab yang absolut. coba kita bayangkan visualnya ya. Raffi berdiri di sana bersama karakter lain, Arisha. Kitab di tangannya itu memancarkan cahaya emas, terus simbol-simbol kuno melayang. Dan ada portal yang berdenyut layaknya jantung yang hidup. Deskripsi yang sangat intens ya. Benar. Kalau dipikir-pikir, cara kerja sihir kitab ini tuh mirip banget sama algoritma media sosial masa depan yang super ekstrim. Maksudnya, ia tidak sekedar membaca riwayat pencarian Anda. Tapi secara aktif menyedot rasa tidak aman kita ya. Tepat. Ia menyedot ketakutan terdalam kita, lalu memproyeksikannya menjadi semacam augmented reality di depan mata. Makanya yang keluar dari portal itu bukan monster raksasa. Melainkan wajah sedih teman-temannya sendiri kan? Danis, Laila, dan Arga. Nah, iya. Gimana menurut Anda soal itu? Analogi algoritma tadi itu menjelaskan mekanismenya dengan sangat baik. Jadi kitab tersebut pada dasarnya memproses data emosional Raffi. Alih-alih berfungsi sebagai senjata penyerang, pusaka ini malah bertindak sebagai cermin psikologis. Cermin yang melucuti pertahanan mental penggunanya gitu ya? Betul. Bayangan teman-temannya itu muncul karena sistem pertahanan dari kekuatan absolut ini memang mengharuskan penggunanya untuk diuji di titik terlemahnya. Sistem ini menggunakan data psikologis Raffi untuk melihat apakah dia benar-benar pantas memegang kendali. Wah, berarti kitab ini seolah tahu ya kalau kelemahan terbesar manusia itu bukan pada seberapa rapuh fisiknya. Melainkan pada siapa ia terikat. Iya, pada siapa ia terikat. Tapi jujur aja nih, ini terasa sangat manipulatif buat saya. Maksudnya, Raffi ditawari kemampuan menyelamatkan dunia, tapi kekuatan ini justru menyandera hal yang paling berharga baginya. Memang terdengar kejam. Kan kesannya kayak sebuah kekuasaan yang absolut itu sengaja dirancang untuk mengisolasi pemegangnya dari rasa kemanusiaan itu sendiri. Adil nggak sih itu? Ya, memang itulah paradoks utama dari kekuasaan mutlak. Untuk bisa membuat keputusan demi kebaikan populasi yang masif, seseorang itu harus melepaskan ikatan personalnya. Karena keterikatan itu menciptakan bias. Oh, saya paham maksudnya. Makanya, ketika Raffi dipaksa membuat keputusan oleh suara misterius itu, realitas di sekitarnya langsung hancur. Langit tiba-tiba berubah menjadi ungu dan muncul sungai cahaya yang mengalir menyerupai darah. Berarti perubahan lanskap ekstrem ini terjadi karena dimensi tempat mereka berada itu dibangun dari fondasi kesadaran dan emosi penggunanya ya? Persis sekali, lingkungan fisiknya itu bereaksi langsung terhadap kondisi psikologis Raffi. Sungai cahaya yang terlihat seperti darah itu secara harfiah adalah manifestasi visual dari hatinya yang hancur. Hancur karena dia menyadari kalau dia harus melepaskan teman-temannya demi dunia. Luar biasa. Iya, lanskap itu adalah anatomi dari pergolakan batin yang mewujud menjadi materi. Keputusannya untuk menelan ketakutan dan tetap melangkah ke dalam portal itu membuktikan satu hal, bahwa menanggung kekuatan besar berarti secara sadar memilih untuk menghancurkan sebagian dari jiwa Anda sendiri. Ini relevan sekali loh dengan apa yang mungkin Anda, ya para pendengar kita alami di kehidupan sehari-hari. Meskipun dalam skala yang berbeda tentunya ya. Tentu. Anda mungkin tidak akan pernah memegang kitab magis bercahaya yang menentukan nasib galaksi. Tapi Anda mungkin pernah harus memilih, misalnya antara mengambil promosi karir yang luar biasa, tapi sadar sepenuhnya bahwa itu berarti Anda akan kehilangan waktu berharga bersama keluarga. Analogi yang sangat pas. Teks ini pada dasarnya mengambil rasa bersalah dan dilema yang kita rasakan sehari-hari, lalu memperbesarnya menjadi skala kiamat. Inti dari bedah naskah kita kali ini membawa kita pada pemahaman baru tentang hakikat sebuah kendali. Bahwa memiliki kekuatan penuh itu tidak pernah membebaskan kita ya? Tepat. Justru hal itu menempatkan kita di dalam sebuah ruang hampa di mana setiap keputusan memaksa kita untuk mengamputasi sesuatu yang kita sayangi. Wah, sebuah sisi gelap dari kekuasaan yang jarang banget kita pikirkan ya.
Jadi saat kita menutup eksplorasi mendalam ini, ada satu hal yang ingin kami tinggalkan untuk Anda renungkan. Silahkan. Jika Anda yang berdiri di depan portal berdenyut itu, sebuah portal yang menjanjikan keselamatan bagi seluruh umat manusia, tapi syarat mutlaknya, Anda harus menghapus eksistensi orang yang paling Anda cintai secara permanen. Apakah Anda akan menelan rasa sakit itu dan melangkah masuk?